Dunia melankolis menyentuh jiwa, membentuk sunyi, sahaja, dan damai. Melalui udara yang berjatuhan, kumpulan kupu-kupu dan matahari berdiskusi tentang kehidupan dari sebuah desa berselimut kesederhanaan. Longlore, sebuah desa di selatan Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara yang didominasi oleh masyarakat suku Dayak, Kenyah. Terletak jauh dari keramaian kota, membuat atmosfer kerukunan masih hangat terasa. Para ibu yang menyeduh kopi di kala fajar menjadi sebuah tradisi kudapan keluarga sebelum beraktivitas. Terdapat sebuah kepercayaan yang masih melekat, di mana apabila orang bertamu dan disuguhkan segelas kopi, mau tidak mau tamu tersebut harus meminumnya. Apabila menolak, maka tamu tersebut akan mengalami musibah, atau masyarakat mengenalnya sebagai kepuhunan. Hingga saat ini, belum terdapat tulisan maupun artikel yang memuat terkait bagaimana asal-usul masyarakat desa Longlore membudidayakan kopi. Tading lepok ni on kini, tahun 72, cen nana kopi lore ni on. Mung lubang amin de on kat lore ni dulu adalah petani on mula kopi jenis Arabica ya khusus on kat lore. Dari tahun 70 sampai ke 80 kopi dina sebagai kopi ya warga ngan kelunan ke dalam lepok ni mula untuk penopang pendapatan ekonomi keluarga. Dari tahun 80 ke 2000 on ca varian baru ya mekti varian kopi unggul. On bertahan lama. Amek kembali ke varian ya ban pernah ya mula cenak ding.
Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Longloreh adalah bertani. Seiring perkembangan zaman dan masuknya area pertambangan di sekitar desa, membuat adanya migrasi profesi masyarakat secara besar-besaran, yang berakibat pada tidak terawatnya lahan-lahan pertanian. Sebenarnya adanya tanaman kopi yang masyarakat sekitar sebut dengan kolor atau kopi loreh merupakan sebuah potensi yang sangat besar untuk memajukan perekonomian desa dalam sektor perkebunan. Terlebih adanya perkebunan kopi di Desa Longloreh hanya dianggap sebagai tanaman pelengkap dan kebun sampingan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pribadi. Adalah Ibu Minalawai, seorang kepala desa Longloreh yang giat memperkenalkan kopi lokal keluar daerahnya. Pertama 2018-2019 Kak Dok isi luyan, Kak Dok kena dulu alak cenbi. Nah kebetulan 2 uman berturut-turut kisah kena pandemi Covid deh 2020-2021. Pokoknya anu buat oni seca kegiatan mek tanah. Karena memang on tenilu seneng nyuplai kembi-kembi kuna mung warung kafe pekep mung ngasena. Untuk menambah penghasilan rumah tangga warganya, Ibu Minalawai terus merangkul ibu-ibu di desa agar tetap bergelut dengan tanaman kopi. Này mẹ này chân nàn lụt để này kadang mẹ này mà sen thì tiếng này kerapen mẹ lo kayak kopi nih walau mẹ này minta ya mẹ minta ya ya kurang kami balu chân kopi này bằng cái này penghasilan mẹ. Proses tradisional masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat Longloreh dalam memproses biji kopi untuk menjadi kopi yang siap dikonsumsi. Menjemur hingga menampi, memisahkan biji kopi dengan kotoran yang melekat menjadi hal yang lumrah untuk dilakukan sehari-hari. Setelah mendapatkan biji kopi dengan kualitas unggul, proses selanjutnya ialah memasukkan biji-biji kopi ke dalam penggorengan untuk memasuki proses penyanggraian. Perlu keterampilan khusus dalam proses ini. Menjaga konsistensi bara api dan permainan gemulai membolak-balikan biji kopi adalah suatu tatanan kebiasaan demi terciptanya biji kopi dengan kualitas terbaik. Setelah kopi disangrai dan didinginkan, proses selanjutnya adalah menghaluskan kopi menjadi bubuk. Proses penghalusan kopi di Desa Longloreh sudah mengenal mesin penggilingan yang lebih mudah dan praktis dibanding menumbuk kopi.
Dikenalnya Desa Longlore sebagai desa wisata budaya, membuat desa ini kerap dikunjungi oleh wisatawan, baik lokal maupun dari daerah lain. Hal tersebut menjadikan kolor atau kopi lore memiliki nilai jual sebagai oleh-oleh khas dari desa Longlore. Awalnya mek coba untuk uyan jadi bubuk, kena kini lu cuman ilu ala petik, ilu ngetau, giling, telo mangen ke kota nah. Nah kini ame coba untuk uyan jadi bubuk ini penilu sendang uyan tengen dalam bentuk senang pilu uyan tengen, senang pilu jual lah. Kina. Biasanya ame mangai kopi lore ini ngalang daerah lore, nak ke toko-toko ngalang yang kini ngan ke kafe ngalang ilo kini. On pa perusahaan-perusahaan ngalang ilo yang kini anak pesan gen ule atau nak oleh-oleh buat date ule cuti bikin arek on pa cen kecamatan atau cen kabupaten atau desa anak bantu ame misal on pameran tidak bantu untuk memamerkan atau menjual produk kopi lore nih. Saat ini produksi kopi lore terhitung masih dalam skala kecil. Meskipun demikian, sudah terdapat beberapa kedai kopi di Kabupaten Malinau yang telah menggunakan varian kopi lore sebagai menu utamanya. Pesan apa nih Kak? Coba lihat dulu. Tuh. Recommended-nya ada? Kalau dari aku sih Kak lebih rekomendasikan kopinya. Kopi lokal sini enak loh Kak. Kopi lokal sini ya? Iya. Boleh Gimana? dicoba? Boleh. Tertarik ya? Boleh, Oke, boleh. kita pesan kopi lokalnya ya Kak? Oke. Kak, kopinya 2. Nah, datang nih kopinya. Oke. Kopi lokal Kak. Kopi lokal ya? Rekomendasi di sini. Coba. Nih. Gulanya bisa. Makasih ya Mbak. Kasih. Oke, gulanya Kak. Pakai gula ya? Iya, Boleh pakai atau boleh enggak? boleh enggak? Coba, kalau Kakak mau pakai enggak? Oke, boleh ya. Oke, coba. Cukup deh, cukup. Ya, Nanti cukup ya. kemanisan. Oke. Bisa enggak sih Kak? Kalau misalnya yang pencinta kopi sih Kak, enggak apa-apa kalau misalnya enggak pakai juga. Karena kalau gula kan Kak dia mempengaruhi juga kan dari Iya. rasa gitu. Tapi tetap enak ya? Tetap enak, pasti. Coba dari aromanya Kak, Aromanya gimana? kayaknya enak. Coba Udah. seruput dulu. Ya, seruput ya. Kakak pernah rasa nggak kopi-kopi yang sebelum di luar? Pernah. Gimana? Tapi kayaknya ini Dari segi rasanya? rasa kopinya tuh kerasa banget gitu. Kerasa ya Kak. Nah kalau misalkan ini kopi lokal yang tadi aku bilang rekomendasinya itu namanya kopi loreh Kak. Kopi lore ya? Iya, kopi bijinya asli dari tempat ini gitu. Nah kalau dari segi rasanya Kakak bilang tadi kan dia lebih terasa kopinya kan. Ketika cita rasanya lebih berarti lebih terasa pahit, cenderung pahit gitu ya Kak. Nah kalau dari biji kopinya katanya ini varian robusta.
Robusta ya. Iya. Tapi kalau dari aromanya, kalau yang Kak cium gimana pertamanya? Ada bau apa dari aromanya? Coba Kayak aroma kacang-kacang gitu ya. lebih ke kacang gitu ya Kak, sama tumbuhan-tumbuhan gitu ya. Nah itu yang membedakan Kak sebenarnya. Jika diamati secara fisik, biji kopi loreh dikategorikan sebagai biji kopi jenis Robusta oleh beberapa orang. Pada satu sisi, bagi penikmat kopi yang merasakan secara langsung, kopi loreh dapat dikategorikan sebagai jenis kopi Liberica yang memiliki cita rasa khusus dengan rasa kopi yang cenderung pahit dan kental dengan tingkat keasaman rendah. Adanya perusahaan tambang di sekitar desa cukup membantu masyarakat dalam memasarkan kopi loreh. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya program CSR yang turut berupaya melestarikan dan memasarkan kopi loreh ke masyarakat luas. Beberapa hal sudah pernah kita lakukan, mulai dari pelatihan bagaimana mengembangkan tanaman kopi dari tanaman yang asli ada di Kabupaten Malinau. Begitu juga pengelolaan pasca panen, supaya bagaimana cara petani bisa panen dengan standar yang diminta untuk standar warna merah, tidak lagi memetik secara pelangi, baik itu merah, kuning atau dengan warna lain bercampur. Jadi kopi punya standar panen yang baik, sehingga bisa harganya bisa bersaing di pasar. Sebenarnya dengan adanya industri-industri hilir di dunia perkopian seperti kafe yang mulai menjamur di Kabupaten Malinau, itu merupakan sebuah potensi di mana produk-produk lokal bisa masuk di dalam pasar lokal itu sendiri. Cerita tentang kopi loreh sudah terdengar familiar bagi kalangan penikmat kopi di Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Malinau. Beberapa orang bahkan secara khusus ingin mencobanya. Produksi kopi loreh yang masih dalam skala kecil dan belum mampu mencukupi kebutuhan pasar menjadi kendala pemilik kedai kopi untuk konsisten menyediakan varian kopi loreh bagi pelanggan. Banyak permasalahan, ya terutama kita semua juga mungkin ya bingung siapa yang bisa memberikan solusi untuk ini. Karena masalahnya kompleks banget. Ya mulai dari petani, terus biaya produksi yang tinggi, terus kualitas si biji kopinya. Kalau dulu saya pernah dengar masalah yang sangat menjadi menjadi masalah itu adalah masalah pemasaran atau masalah di mana kopi ini bakalan dijual. Tapi untuk saat ini kopi-kopi yang ada di Malinau sebenarnya tidak sulit lagi untuk cari tempat untuk dipasarkan ya. Sudah banyak kedai yang ada di Malinau. Namun saat ini kendalanya yang terutama yaitu kopi-kopi yang di Malinau tidak mampu untuk memenuhi kualitas dan juga kuantitas yang diharapkan oleh pelaku usaha yang ada di Malinau. Nah itu ya sayang sekali gitu loh. Mungkin nanti kedepannya bisa kita dipertemukan sama orang-orang terutama yang bisa mengambil mengambil kebijakan, mengambil langkah untuk perkembangan kopi Malinau. Harapan saya kita semua bisa ketemu, kita semua bisa diskusi tentang masalah ini, terus setelah itu kita bisa mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah kopi yang ada di Malinau.
Kopi tak pernah mencari penikmatnya, namun sebaliknya, aroma kopi di daerah lain tak dapat dibandingkan dengan aroma khas kopi lore. Karena kopi lore memiliki cita rasa tersendiri bagi penikmatnya. Mungkin saja penikmat kopi yang lain tak sependapat dengan mereka. Namun itulah selera dan seni dalam menikmati secangkir kopi. Kopi lore adalah kopi yang enak banget, nikmatinya enak banget. Buat teman-teman yang dari luar daerah mungkin bisa coba datang ngopi di sini, soalnya kopi lore ini rasanya ada ciri khas sendiri. Rasanya agak pahit tapi enak banget dinikmatin. Buat teman-teman boleh datang ngopi ke sini dan boleh nikmatin kebersamaan di sini juga. Dengan kopi yang seenak ini pasti nyaman. Penikmat kopi tak dapat digiring untuk menyukai kopi jenis tertentu ataupun dari mana kopi tersebut berasal. Banyak kisah dan ribuan cerita tentang kopi yang belum pernah kita dengar. Inilah sekilas cerita tentang kolor atau kopi lore. Biji-biji kopi khas sebuah desa di selatan Malinau. Tempat di mana mayoritas suku Dayak Kenyah bermukim. Ame olahan, ame engkelunan, ame engkupi, anak ilu lestarikan kopi lore.